إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa hari kiamat adalah hari yang akan datang dan tidak datangnya hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Seperti hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak akan muncul hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ketika Allah memperingatkan tentang hari kiamat. Ketika ada yang bertanya, lalu Allah kemudian ceritakan dalam surah Al-Ahzab di penghujung ayat dalam surah Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. As-sa'ah, hari kiamat. Allah mengatakan, yas'alukan nas, mereka bertanya padamu wahai Muhammad, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat.
Qul innama ilmuha indallah. Katakan pada mereka, ilmunya hanya milik Allah. Ilmu tentang hari kiamat. Dan tidak ada kejadian yang paling banyak surah, yang paling banyak ayat, yang paling banyak sumpah, surah, ayat, sumpah yang Allah katakan dalam Al-Quran melebihi tentang kiamat. Allah mengatakan surah Al-Qiyamah, sumpahnya la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah tentang hari kiamat. Ayat Al-Qari'ah, surahnya Al-Qari'ah, sumpahnya Al-Qari'ah, demi hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah mereka apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Kata Allah sederhananya, yauma yakunun nas, hari di mana manusia, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, akan diterbangkan seperti kapas yang terbang. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung kal ainil manfush, gunung-gunung itu yang kokoh itu, yang kuat itu akan meledak dengan sendirinya. Dan itulah kiamat. Allah bercerita tentang kiamat dalam surah Al-Ahzab. Yas'alukan nas, mereka bertanya padamu wahai Muhammad, anis sa'ah, as-sa'ah, kiamat. Qul innama ilmuha indallah, katakan pada mereka ilmunya milik Allah. Wa ma yudrik, lalu apa yang membuat mereka tenang-tenang saja? Apa yang membuat mereka santai-santai saja dan masih berbuat dosa dan maksiat? Apa yang membuat mereka begitu lalai sehingga mereka menunda-nunda salat? Apa yang membuat mereka hidup seakan-akan begitu-begitu saja, tanpa amal saleh, tanpa bacaan Al-Quran, tanpa membuka mushaf, tanpa berzikir pagi dan petang, tanpa memperbanyak istighfar, tanpa memperbanyak solawat? Anda hidup hanya untuk mencari gaji, saudara. Anda hidup hanya untuk memanen hasil sawah. Anda hidup hanya untuk menerima untung di setiap penjualan toko. Tunggu, kiamat datang dan tandanya sudah banyak. Dan berdoalah agar Allah tidak menemukanmu, tidak mematikanmu ketika hari kiamat itu datang. Karena ketahuilah yang akan mendapatkan hari kiamat, yang akan mendapatkan hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya umat. Ketika keimanan sudah tidak ada, ketika orang-orang sudah khianat, ketika orang-orang sudah mengambil harta-harta fakir miskin, ketika mereka sudah dengan mudah mengambil harta-harta orang-orang yang du'afa, dana bansos dikorupsi oleh menterinya sendiri. Itulah negeri kita, republik kita. Dana bansos, saudara, di tengah pandemi wabah, saudara, dikorupsi oleh menteri yang sudah kaya raya, bendahara umum di sebuah partai, kekayaannya miliaran bahkan puluhan miliar, masih mengambil hak fakir miskin. Kalla bal, hati-hati kata Allah. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Hati-hati. Di antara tanda kiamat, saudara sekalian, sudah gampangnya orang berbuat kezaliman di saat-saat yang sangat sulit seperti wabah pandemi yang hampir 2 tahun kita jalani. Sulit makan, sulit minum, pertokoan ditutup, perbelanjaan sulit, barang susah laku, hasil tanaman belum tentu dibeli oleh orang. Di saat yang sama ada orang yang kemudian dengan mudah mengambil makanan hak fakir miskin. Kalla bal la tukrimunal yatim, kata Allah, kamu tidak menghormati anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak berperi kasihan, berperi kemanusiaan kepada fakir miskin. Tunggu kiamat, tunggu wabah, tunggu musibah, tunggu tsunami, tunggu semakin banyak lagi yang akan terjadi di negeri ini kalau belum ada yang sadar tentang hak-hak fakir miskin. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, siapa yang kenyang
sedang saudaranya, tetangganya kelaparan. Sampai bersumpah Rasulullah, tidak beriman demi Allah, kata Rasulullah, siapa yang kenyang dan tahu bahwa ada saudaranya, ada tetangganya yang kelaparan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tanda-tanda kiamat itu semakin banyak. Ketika kemudian Rasulullah memberikan contoh-contohnya, di antara contoh tanda kiamat sudah dekat, yang pertama adalah banyaknya anak-anak yang lahir hasil dari perzinahan. Yang kedua adalah, dan ini sudah terjadi, yang pertama, bukan rahasia lagi saudara sekalian, di Makassar, di Jalan Nusantara, di depan pelabuhan, di Palu, depan pantai Talise, di Jakarta, di Kemang, dan di beberapa tempat-tempat yang lainnya, mungkin di Pangkep juga ada, atau di beberapa tempat-tempat yang lainnya, yang masya Allah, naudzubillah, di tengah wabah, di tengah pandemi, sistem mereka berubah menjadi open BO, saudara sekalian. Bookingnya online, perzinahannya tetap berjalan. Dan Anda bayangkan, setiap kali ada satu orang berzina di sebuah tempat, setiap kali ada satu orang berzina di sebuah negara, maka tunggu musibah, maka tunggu azab Allah dipercepat oleh Allah. Wa ma asabakum min musibah, tidaklah musibah itu datang kepada kalian, fabima kasabat aydikum, sebagaimana dalam surah Asy-Syura, tidaklah musibah mendatangi kalian, tidaklah musibah tidak habis-habis untuk kemudian menghindarkan diri dari kalian, tidaklah musibah itu datang kepada kalian, fabima kasabat aydikum, kata Allah, kecuali karena dosa-dosa kalian. Dan dosa yang paling berbahaya adalah perzinahan. Dia termasuk dosa besar yang susah diampuni oleh Allah, kecuali dengan bertaubat yang ikhlas dan sungguh-sungguh kepadanya. Lalu tanda kiamat yang selanjutnya, Al-Arab yatatawaluna fil bunyan. Allahu Akbar. Saya 9 tahun di Sudan, saudara sekalian. S1 sampai S3 saya di sana. Anda tahu, selama proses saya sekolah dari S1 sampai S3, ini hadis, kata Rasulullah, Al-Arab yatatawaluna fil bunyan. Mereka orang-orang Arab, penduduk mayoritas kaum muslimin, di mana di sana kiblat orang Islam. Shadaqa Rasulullah, benarlah perkataan Rasulullah, di antara tanda kiamat Anda akan melihat orang-orang Arab yang dahulunya mereka tidak bersendal, dahulunya mereka menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berfoya-foya dengan harta mereka, berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Kalau saya tanya saudara sekalian, apa gedung tertinggi di dunia? Saya tidak katakan di Arab, saya tidak katakan di Asia, saya tidak katakan di Afrika. Saya tanya saudara sekalian, apa gedung tertinggi di dunia? Maka jawabannya adalah Burjul Khalifah di Dubai. Sebuah menara tinggi ke atas, isinya hotel, isinya macam-macam di sana. Menara yang tingginya 1,8 kilometer ke langit. Di mana dibangun? Di Arab. Di mana? Di Dubai. Shadaqa Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bohong, saudara. Maka tanda kiamat semakin dekat. Wabah perzinahan. Anda kira wabah pandemi ini datang begitu saja? Anda kira gara-gara tidak ada orang berbuat dosa? Justru. Lalu kenapa Indonesia belum diangkat-angkat? Mungkin karena banyak yang belum sadar. Di Eropa sudah main bola, di sana sudah nonton, di sana sudah tidak pakai masker, di Wuhan bahkan. Kita masih bertahan dengan perubahan PSBB menjadi PPKM. Ada lagi level 1, ada lagi level 2, level 3, level 4 yang bisa saja sampai level 100, saudara sekalian. Kuncinya bukan hanya di masker.
Kuncinya bukan hanya di obat, kuncinya di taubat, saudara. Bukan hanya pada obat, taubat. Itu yang kita butuhkan hari ini. Kembali pada Allah. Percaya bahwa yang mengangkat semua penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah, yang memberi rezeki Allah. Kembali pada Allah. Jaga solat 5 waktu. Anak muda, jangan lagi ada yang tinggalkan solat. Para sopir-sopir angkot, para gojek-gojek online, berhenti untuk tidak melakukan peninggalan solat. Solat, saudara sekalian, jaga solatmu, jaga solatmu. Allah jaga negerimu. Tanya diri kita, jangan-jangan gara-gara saya tidak pernah solat subuh, jangan-jangan saya nggak pernah solat zuhur, wabah ini nggak diangkat-angkat oleh Allah. Anda menjerit karena sulitnya hidup di tengah pandemi, tapi Anda tidak pernah taubat karena banyaknya dosa meninggalkan salat. Na'udzubillah min dzalik. Kiamat sudah dekat, wabah semakin berat, dan di tengah sebuah musibah harapan itu tetap ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di antara hal yang juga dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga menjadi pertanyaan besar bagi kita hari ini, ayatnya ada dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman, wa qala ar-rasul, berkata Nabi kita Rasulullah kepada Allah, dia curhat, menyampaikan isi hatinya Nabi kita dalam surah Al-Furqan. Ya Rabbi inna qaumi, ya Allah sungguh kaumku. Dan ini juga menjadi penyebab sejahteranya suatu kampung, Pangkep contohnya, suatu daerah Pangkep contohnya, atau dicabutnya kesejahteraan dari satu kampung, Pangkep contohnya, sejahteranya suatu negeri, Indonesia contohnya, atau dicabutnya kesejahteraan di suatu negeri. Dan ini menjadi curahan hati Rasulullah. Rasulullah tidak pernah curhat sama Allah hanya gara-gara rumahnya yang sempit. Dikatakan ketika dia mau tahajud, dia harus geser kaki istrinya Aisyah untuk bisa sujud, saking sempitnya rumah tersebut. Saya pernah melihat langsung di miniatur rumahnya di Museum Nabi SAW di Madinah. Ketika kemudian saya datang, lalu ada jamaah saya ingin kemudian kita bawa ke museum, lalu saya kontak teman saya yang juga mahasiswa S3 di Madinah untuk bawa saya masuk. Saya melihat, saudara sekalian, rumah ukuran 2 kali 3 meter, miniatur rumah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya yang berada di samping Masjid Nabawi, yang kalau mau sujud dia geser kaki Aisyah. Pernah Rasulullah protes? Tidak pernah. Pernah Rasulullah protes hanya gara-gara hanya ada makanan dan air minum di rumahnya? Tidak ada daging, tidak ada roti berbulan-bulan, gandum, tidak ada. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah protes untuk banyak hal, tapi untuk hal yang satu ini Rasulullah minta dan curhat sama Allah, mengadukan nasib umatnya. Wa qala ar-rasul, kata Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi inna qaumi, ya Allah sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Rasulullah, ya Allah sungguh kaumku telah melupakan Al-Qur'annya.
Saudara sekalian, keberkahan kita ada di sini. Lihat ke depan saudara, yang saya pegang ini ayat Allah. Anda pebisnis, Anda petani, Anda apapun pekerjaan Anda, kalau Anda mau berkah rezekimu, kalau Anda mau berkah hidupmu, mau dimudahkan jodohmu, mau disakinahkan, mawadahkan, warahmahkan keluargamu, ini kuncinya saudara. Kata Allah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Itulah Alkitab, Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Anda ingin diangkat penyakit Anda, keluarga Anda ada yang COVID, keluarga Anda ada yang sakit, saudara, ini ayatnya, ini rumusnya. Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Quran, ma huwa shifa, menjadi penyembuh dan obat. Quran ini lebih mujarab dari maskermu saudara. Quran ini lebih mujarab dari semua obat COVID. Quran ini lebih mujarab dari dokter-dokter. Quran, perkataan Tuhanmu, penciptamu, yang memberimu rezeki dan kesehatan. Quran. Sadarkah kita, setahun kita tidak pernah baca Quran kecuali Ramadan. Lihat Quran-Quran di masjid ini, lihat saudara, terpajang, tidak ada yang mau sentuh. Mereka lebih betah dengan handphone-handphonenya, iPhone-iPhonenya, Samsung-Samsungnya, yang tidak mungkin menyelamatkanmu di akhirat. Quran. Anak muda, Quran. Orang tua, Quran. Kalau Anda dekat dengan Al-Quran, Anda dekat dengan Allah. Kalau Anda sudah dekat dengan Allah, Allah yang mengurus semua urusanmu. Maka mari kembali kepada Al-Quran. Kita berdoa di akhir ceramah hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Kabupaten Pangkep, seluruh penghuninya, menjadi kabupaten yang diridhai Allah dengan Al-Quran. Orang-orangnya dijadikan oleh Allah orang-orang yang rajin mendirikan salat. Para pemuda-pemudanya dijadikan orang-orang yang mencintai salat, mengaji, dan juga mencintai masjid-masjid Allah. Dijadikan mereka orang-orang yang jauh dari perzinahan, jauh dari narkoba, games-games yang berkaitan dengan chip-chip dan seterusnya. Semoga anak muda disadarkan bahwa mereka tidak akan pernah berbahagia dengan itu. Yang mereka akan bahagia dengan Qur'annya, dengan baktinya sama orang tuanya, dengan belajarnya yang sungguh-sungguh. Karena sungguh keberkahan rezeki itu akan datang bukan dari game anak muda, tetapi dari Al-Quran. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita juga berdoa kepada Allah untuk semua teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit COVID-19 ataupun dengan penyakit-penyakit lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit mereka, lalu memberikan kepada mereka kesehatan dan kesempurnaan dalam hidup mereka. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من علمائك المخلصين اللهم اجعلنا من الأغنياء المنفقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم ارزق لأهل Pangkep يا الله رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Saya mohon doanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan perjalanan pulang saya sebentar ini ke Makassar diridhai oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Mohon doa juga untuk saudara-saudara kita di Makassar. Banyak sekali di antara mereka yang masih kena COVID. Jaga kesehatan saudara sekalian. Alhamdulillah di Pangkep ini saya lihat
Alhamdulillah lebih sedikit COVID-nya dari Makassar. Mohon doa untuk kami yang ada di Makassar, yang kemudian Allah uji dengan banyaknya penyakit-penyakit. Sampai hari ini banyak toko-toko ditutup, banyak bisnis-bisnis yang hancur. Mohon didoakan, kita saling mendoakan. Orang Makassar mendoakan orang Pangkep, dan orang Pangkep juga mendoakan orang Makassar. Kita sama orang beriman, saling mendoakan tentunya akan menjadi kekuatan bagi kita. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.